Baik, kembali lagi di program Happiness Moment sore hari ini, Yusuf Medan. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama sharing dari Bu Salin bagaimana hidupmu itu berharga atau hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan. Dan kita akan berinteraksi dengan pendengar Bu Salin karena ada dua pertanyaan yang sore hari ini masuk di line WhatsApp-nya di Radio Love Tusiana. Baik, ada Farhan yang di Bandung. Shalom Bandung. Punya pertanyaan seperti ini. Bagaimana Bu jika kegagalan demi kegagalan yang sering saya alami membuat saya hopeless dan merasa bahwa saya memang tidak berguna dan payah sekali. Bagaimana cara saya supaya bisa bangkit dari kondisi yang seperti ini? Pertanyaan yang mungkin semua orang juga merasakan yang sama. Tapi hari ini kita belajar tentang hidup kita ini berharga. Kita adalah DNA-nya Tuhan. Nah, satu hal yang saudara harus tahu, bahwa iblis diciptakan Tuhan, tetapi dia nggak punya DNA-nya Tuhan. Ini luar biasa, menarik sekali, karena kita dihembuskan oleh nafas Allah, dan itu menunjukkan bahwa kita ini paling mulia. Jadi sebenarnya dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang sulit sekalipun, saat kita bertindak dengan iman, Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Nah, coba mulai koreksi. Mungkin kita sedang mengerjakan sesuatu yang dimana kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini makanya kenapa seorang Salomo berkata di dalam kitab Mazmur bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha manusia membangunnya. Ini menunjukkan tentang sebuah intervensi. Kalau kita hidup, kalau kita membangun satu di dalam dunia ini, kalau tidak melibatkan Tuhan, walaupun kita punya DNA-nya Tuhan, sebenarnya sudah ada kekuatan roh untuk kita melakukan apapun, kita pasti berhasil. Tetapi ingat, Tuhan selalu kasih kita kehendak bebas, di mana kita akan berkata, mari masuk Tuhan, silakan tinggal Tuhan. Nah, tentu ini Tuhan mengharapkan kita melakukan itu. Jadi mungkin saudara berdoa, saudara mulai bekerja, tetapi di dalam hidup iman kita belum bertumbuh. Karena yang kita doa mungkin hanya sekedar sebagai rutinitas, meminta karena kita butuh. Tapi yang Tuhan mau lebih dari sekedar saudara tahu tentang hal-hal yang duniawi orang dunia lakukan. Berdoa, baca firman. Tuhan mau saudara lebih dari itu. Artinya punya hubungan intim. Ada prinsip-prinsip rohani di mana saudara harus melakukan. Pertama, coba Alkitab katakan apa? Ujilah aku Tuhan. Ini luar biasa. Daud ingin supaya Tuhan terus mencek isi hatinya. Apa yang dia lakukan. Dan ini yang perlu kita cek. Bahwa apakah hubungan kita dengan Tuhan ini benar-benar serius. Karena sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang harusnya kita dapatkan. Ini bagusnya. Dan banyak orang Kristen nggak mengerti sampai di titik ini yang sayang sekali. Mereka pikir susah sekali aku berdoa, kok Tuhan nggak jawab-jawab No, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita dapatkan. Cuma kembali lagi respon kita. Hubungan intim dengan Tuhan. Jadi biarkan Tuhan intervensi di hidup kita supaya dia mengambil alih. Nah, cara intervensi adalah apa? Biarkan Tuhan mengatur semua. Saudara sudah berdoa, tapi saudara membangun iman terus kepada Tuhan. Membangun hidup percaya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada pekerjaan di mana saudara tidak melibatkan Tuhan. Ini, ada banyak orang yang memang fokus kepada pekerjaan, tapi nggak melibatkan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan bekerja, tapi harusnya kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dengan kata lain, menaruh pengharapan, menaruh iman sungguh-sungguh untuk Tuhan bekerja. Kita baca satu ayat dulu dalam firman Tuhan ini. Mazmur 8 ayat 4-7. Mazmur 8 ayat 4-7. Ini luar biasa janji Tuhan buat kita. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Jadi sebenarnya kita gak perlu worry masalah pekerjaan. Tapi tadi kembali lagi, apakah kita sudah membiarkan Tuhan intervensi seluruh hidup kita? Menyetir seluruh perjalanan hidup kita. Dengan kata lain, engkau dengan Tuhan itu benar-benar ada di dalam dia ada di dalam engkau. Karena ingat,
Kadang-kadang orang kerjakan pekerjaan, tapi cintanya kepada pekerjaan atau uang lebih daripada Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingin tegur sama kita. Jadi sebenarnya bukan ada kegagalan, karena Tuhan tidak izinkan seorang pun gagal. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau kita mengalami ada banyak mungkin kecelakaan di dalam pekerjaan, dalam segala hal, ini mungkin karena kita berjalan di jalur kita sendiri. Mari kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6 lagi. 1 Timotius 6 ayat 10 dan ayat 11. Ya, ini sebagai gambaran buat kita semua yang mungkin juga menanyakan hal yang sama. Bagaimana, apa yang harus aku buat? Aku udah berusaha kerja tapi gagal, banyak gagal. Pertanyaan saya, saat gagal begitu ada hati saudara bersyukur atau kita bersungut-sungut? Nah, ini juga ya, jadi penilaian kita yang harus kita cross check supaya kita bisa menikmati dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ya. Demikianlah firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Sebentar, stop dulu. Kita berduka ini karena apa? Apa karena pekerjaannya gagal terus? Dan coba cek, ini apa karena kita memburu uang? Nah, jadi kan bukan itu persoalannya. Makanya tadi dalam Yesaya katakan, walaupun engkau dikasih makan serba sedikit, ya, roti serba sedikit kan mencari makanan, minum serba sedikit, artinya semuanya kayaknya pas-pasan. Tapi ingat, Alkitab bilang dalam Matius 6 ayat 33, orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua ditambahkan. Sedikit itu berarti ada, tinggal ditambahkan. Jadi apa yang kita lakukan dalam Timotius ini, yang 1 Timotius 6 tadi, karena akar segala kejahatan cinta uang. Oleh sebab itu banyak orang memburunya dan mereka menyiksa diri dengan banyak duka. Jadi mari, kalau bukan itu adalah sesuatu yang kita kejar dan melupakan Tuhan, ya, maka kita mari bersyukur. Karena kita kerjalah dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Tuhan lagi memproses, bersyukur aja. Bersyukur aja. Karena orang berhasil, dia tidak akan menyerah untuk mengulang terus. Yes, betul. Ya. Dia akan terus mengulang sampai dia mengerti bahwa akan jadi satu produk yang baik, yang bagus, dan itu akan jadi keberhasilannya. Jadi kalau kita punya juga ada satu semangat, ya, never give up istilahnya lah, ya, kita semangat, maka terus kita coba dengan tekun, dengan tenang, jangan membiarkan diri kita kecewa dan berduka. Ya, ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Stop dulu, lihat ya. Hai engkau manusia Allah. Itu tadi DNA-nya Tuhan loh. Kita ini gak sembarang orang loh. Kita ini bukan orang sembarang maksudnya. Kita ini wow. Bilang wow dulu deh. Wow. Itu Spirit of God ada dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Ya, mari kita baca terus. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Apa yang harus dilakukan? Ini yang harus dilakukan. Yes, amin. Dan percaya kalau Tuhan masih izinkan kita mungkin terproses dengan kerjaan itu, percaya selalu bahwa rancangan Allah adalah damai sejahtera. Jadi kita pasti akan diberkati. Amin. Haleluya. Dan satu pertanyaan terakhir saya juga menutup di program Binas Momen Sore hari ini, Bu, karena waktunya tinggal 6 menit. Ada Erika di Sidoarjo. Shalom Sidoarjo. Ya. Bagaimana jika karena faktor kejadian pelecehan seksual yang pernah saya alami, maka ada perasaan tertuduh dan merasa tidak berharga lagi hidup saya ini. Saya merasa jijik dan kotor. Apa yang perlu saya lakukan dengan hal yang saya alami ini? Bangkit sayang, bangkit. Ingat, Yesus sudah mati buat dirimu. Dia menghidupkan rohmu kembali, dan jangan kasih celah buat iblis. Ya. Iblis tidak akan mencuri masa lalumu, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Waktu engkau datang sama Tuhan, minta pengampunan dan minta kelayakan Tuhan, dan Dia akan memulihkan keadaan, maka Alfa Omega Dia hadir buat engkau. Masa lalumu, masa depanmu, semuanya Tuhan yang menguasainya. Jangan biarkan engkau terpuruk, ya. Ayo Erika, bangkit kembali dan katakan di dalam imanmu bahwa Tuhan ada dengan engkau. Karena Tuhan mengasihimu, ya. Bulu yang patah terkulit tidak akan
putuskannya. Dia akan membangkitkan engkau kembali. Satu hal saja, berlarilah sama Tuhan dan minta belas kasih-Nya. Ya, Dia akan mengampuni dan menguduskan engkau karena engkau berharga di hadapan Dia. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Bangkitkan imanmu, kita akan berdoa di penghujung acara ini ya. Dan tetap semangat, Tuhan mengasihimu. Amin. Baik, silakan Bu Sani mungkin bisa sekali lagi berdoa menutup perjumpaan kita di program Happiness Moment sore hari. Yes, baik. Nah, saudara, betapa berharganya kita. Ya, jadi mari hari ini syukur kepada Tuhan bahwa tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Dia mau kita ada di dalam pergerakan dan rencananya. Dia mau saudara bersuka cita dan menikmati hidup ini. Karena Dia selalu pegang tangan kita. Jangan buka celah buat iblis, ya. Jangan biarkan ada sedikit pun yang dia curi daripadamu, sukacitamu, ya, jamnya kamu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan buka celah buat dia. Bangkit dan lihat Tuhan hadir saat ini. Tuhan ada buat saudara dan Dia berkata, engkau berharga di matanya. Ya, kita akan berdoa dan saya berdoa supaya hari ini saudara benar-benar mengalami Dia. Hidup saudara penuh dengan satu keberanian untuk melangkah dan melihat bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera menguasai kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa, Bapa. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Hamba berdoa kalau ada yang merasa tertuduh dengan masa lalu, terutama saudara kami Erika. Kami berdoa Tuhan, pulihkan keadaannya. Angkat semua Bapa, rasa sakit, kecewa, marah, dendam, semua luka-luka hati yang dia rasakan, ambil alih. Lepaskan semua di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan dia hidup yang bermakna, yang berharga. Karena Engkau melahirkan dia. Di dalam roh-Mu Engkau menciptakan dia. Dia berharga di mata-Mu. Tuhan pulihkan. Angkat dia saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan jika ada juga saudara kami yang lain yang merasa tertuduh dan merasa hidupnya tak berarti, hari ini kami tahu kami berharga, kami berarti bahwa roh Tuhan ada pada kami. Hamba berdoa setiap roh tuduhan, roh yang membuat lemah iman, kami putuskan di dalam nama Yesus. Roh Tuhan Allah mengambil alih hidup kami dan pulihkan keadaan kami. Kami bangkit, kami bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa jika ada pergumulan orang tua kepada anak-anak atau suami kepada istri, istri kepada suami, rumah tangga yang membutuhkan tangan Tuhan, mari hadir saat ini. Engkau intervensi seluruh hidup rumah tangga Kristiani. Ambil alih Tuhan, ambil alih hati kami masing-masing, dan Engkau menguduskan kami sebagai milik kepunyaan-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Diberkatilah semua yang mendengar program Happiness Moment ini, baik yang ada di dalam negeri ini, di bangsa Indonesia maupun di luar negeri. Dalam situasi yang kami lewati, kami ingin tetap mempercayai Engkau bahwa Tuhan, rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Tambahkan kepada kami iman semua untuk tetap bertekun dan tetap mencari Engkau, tetap setia, beribadah, kejar keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah semua kami dalam keadaan apapun kami. Kami mau bangkit dan berkata, terima kasih buat DNA Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu dan nafas-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk spirit-Mu, untuk kekuatan firman-Mu yang terus ingatkan kami. Terima kasih untuk roh kami yang dibangkitkan saat ini juga. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Love Jogja FM ini. Semua orang yang mendengar setiap program rohani, dibangkitkan imannya, dipulihkan keadaannya. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, baik firman Allah, baik hamba-Mu yang sedang mengawasi studio ini dan memberikan satu spirit dalam spiritual kepada orang-orang yang mendengarkan, hamba-Mu Pak Anton dan semua rekan-rekan kru yang lain. Diberkatilah mereka semua, dan kami memberkati juga keluarga rumah tangga kami, memberkati kota kami, memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Bila kasih karunia Tuhan, anugerah Bapa terus dinyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih.